Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul menu kontrol data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Aulia Rahmawati. Saya Bima Pramasa Putra. Saya Muhammad Safir Putra. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa materi untuk proyek kami. Pertama yaitu latar belakang. Pemrograman cukup berperan penting di zaman sekarang dalam arus teknologi, di mana bisa dilihat pemrograman ini dipakai di setiap seluk-beluk teknologi yang berkaitan dengan sebuah program dan dipakai di berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua, seperti pada pembuatan program menu kontrol data pada sebuah toko yang memiliki beberapa pilihan opsi, yaitu menu karyawan, menu barang, dan menu kasir, dengan menggunakan database. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari proyek ini yaitu pertama, menerapkan teori tentang pemasaran dalam dunia bisnis di dalam sebuah program. Kedua, memudahkan melihat data karyawan maupun data sebuah barang. Ketiga, menerapkan CRUD dalam sebuah program. Dan yang terakhir, memudahkan mengontrol data pada sebuah toko. Selanjutnya, aplikasi yang kami gunakan yaitu Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, pewaktu-kutuan, dan Git. Microsoft merilis sumber kode Visual Studio Code di repository GitHub dengan lisensi MIT, sedangkan binar yang dibangun oleh Microsoft tidak dirilis dengan lisensi MIT dan merupakan perangkat lunak berpemilik. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Sebagai general purpose language, Python bisa digunakan untuk membuat program apa saja dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Selain itu, Python juga dinilai mudah untuk dipelajari. Namun, jangan salah, Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, mulai dari profesi back-end developer, IT, sampai data scientist. Python benar-benar menjadi pilihan favorit. Pertama, menu data. Fungsi menu utama berguna untuk menampilkan sebuah pilihan, yaitu karyawan, barang, kasir, dan keluar. Kita dapat memilih salah satu opsi untuk melihat tampilan dari opsi yang kita pilih. Kedua, menu karyawan. Menu karyawan dapat digunakan sebagai informasi daftar karyawan seperti berfungsi untuk mengontrol data karyawan seperti melihat data seluruh karyawan, tambah baru, update, dan hapus. Yang ketiga, menu barang sama seperti fungsi menu ada pada umumnya, yaitu untuk memberikan sebuah informasi. Seperti menu barang informasi mencakup data barang bertambah, hapus sebuah barang, dan update data barang. Selanjutnya adalah create, read, update, dan delete. Yang pertama create.
Fungsi create berguna untuk membuat entry atau report baru dalam sebuah tabel di dalam database. Dalam aplikasi berbasis SQL, fungsi create seringkali disebut dengan insert. Jika dianalogikan dengan skenario di atas, fungsi create ini akan digunakan ketika ingin menambahkan barang baru ke dalam daftar katalog. Barang tersebut akan ditandai dengan identitas khusus agar lebih mudah untuk diakses. Yang kedua, read. Fungsi read ini berguna untuk membaca entry data yang sudah terdaftar dalam sebuah database. Namun, fungsi ini tidak akan memberikan akses untuk mengubah data yang telah tersimpan di dalam database. Dalam sebuah daftar menu, tentunya ada sebuah sistem yang akan memberitahukan isi dari data karyawan dan data kasir tersebut. Nah, sistem inilah yang menjadi padanan dari fungsi read dalam konsep code. Yang ketiga yaitu update. Fungsi update ini berperan penting untuk memperbarui entry data ketika informasi di dalamnya memerlukan perubahan. Dengan fungsi ini dapat mengubah detail dari sebuah entry di database. Ibaratkan, fungsi ini ketika ingin mengganti sebuah data yang ada di database dengan data yang terbaru atau menukarnya dengan data yang lain. Fungsi ini tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan database yang dinamis dan progresif. Yang keempat, fungsi terakhir, yaitu delete. Arti proses delete pada code adalah menghapus data di database. Proses ini mirip dengan update, karena akan merubah data yang sudah ada. Namun, bedanya, metode delete akan menghapus data yang telah dipilih. Terdapat dua jenis delete pada code, yaitu soft delete dan hard delete. Soft delete adalah proses yang hanya memperbarui status baris menjadi data telah terhapus pada tampilan user. Meskipun sebenarnya data tersebut masih ada. Sedangkan untuk hard delete adalah proses penghapusan data secara permanen dan menghilangkan catatan dari database. Selanjutnya yaitu pengenalan program kami oleh Dava Zulkifli. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana kode program yang sudah dibuat dan juga bagaimana bisa berinteraksi dengan database sehingga menghasilkan create, read, update, dan delete. Saya sudah menjalankan local database dengan exam dan kita bisa lihat database-nya pada localhost dalam browser. Di sini ada main database dan tabelnya ada tabel DB barang yang berisi barang seperti barang, volume, satuan, dan harga. Di sini ada tabel karyawan yang berisi nama, tanggal lahir, dan jabatan. Di sini ada tabel kasir yang berisi kode, transaksi, volume, harga, diskon, dan total. Kita langsung buka kodenya saja pada Visual Studio Code. Di kode ini dalam main database kita telah mengimport ada modul database, ada modul OS, ada modul string, random, dan time. Dan juga pada file database saya sudah mengimport MySQL Connector, di mana MySQL Connector ini berfungsi sebagai penyambung modul penyambung kepada database MySQL seperti berikut. Di sini saya sudah membuat My Database, di mana berisikan MySQL Connector dengan metode connect sebagai host, sebagai local host, di mana kalian bisa menambahkan host dari luar atau internet. Karena saya menggunakan local host, saya akan menambahkan local host, usernya sebagai admin, passwordnya admin, dan database-nya yaitu MindDB yang sudah kita buat tadi. Ini dia MindDB.
Setelah itu kita buat MediaDB cursor sebagai penyambung, connect ketika dipanggil. Kita pindah ke dalam main Python filenya. Di sini ada fungsi menu utama, di mana setiap program berjalan, fungsi menu utama ini akan tampil. Fungsi menu utama berisikan menu-menu yang akan dipilih oleh user nanti ketika menginput, selama inputan tersebut bernilai integer, angka, pure angka, dan juga dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Angka di luar itu dia akan mengembalikan nilai input tidak valid. Ketika user menginputkan angka 0, di sini akan menghasilkan print keluar program dan OS pause lalu exit, seperti itu. Jika user menekan angka 1, yaitu fungsi menu karyawan akan dipanggil. Ketika fungsi menu karyawan dipanggil, ini akan menampilkan beberapa tampilan seperti tambah baru, tampilkan data, update, hapus, dan kembali. Di mana tambah baru sebagai create, tampilkan data sebagai read, update data sebagai update, hapus sebagai delete. Ketika user menginginkan input atau tambah baru, input yang dikirimkan adalah input 1. User menginginkan read, dia akan menginputkan nilai 2, dan seterusnya, 3 dan 4, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke ketika start, mulai menu, GUI menu dipanggil, user akan menginputkan nilai apa. Jika user menginputkan nilai 1, di mana nilai 1 itu berisikan fungsi menu karyawan. Fungsi menu karyawan akan dipanggil. Dan kita menggunakan fungsi while true. Kenapa? Karena jika ada kesalahan dan juga kembali, ketika ingin kembali ke menu awal, menu ini tidak stop alias berputar terus. Di sini ada 3, 2, 1 sebagai range inputan. Ketika user menginput 1 pada fungsi menu karyawan, akan muncul inputan, yaitu diminta menginput nama karyawan. Kita akan contohkan langsung. Di sini saya memilih angka 1, yaitu menu kontrol karyawan. Lalu saya akan menambahkan data baru kepada menu karyawan ini. Tambah baru, user diminta menginputkan nama karyawan. Saya akan menginputkan nama karyawan. Lalu seterusnya ada tanggal lahir. Kita masuk ke tanggal lahir. Setelah itu ada jabatan. Setelah jabatan diinput, program akan memanggil fungsi database karyawan, di mana fungsi tersebut adalah fungsi menambah atau fungsi create. Kita akan lihat di sini fungsi dipanggil, ya, kita lihat di database. Pada create data, di sini jika tipenya karyawan, database akan mengirimkan sesuai dengan yang dikirimkan oleh main Python tadi. Jika main Python mengirimkan user, tanggal dan jabatan dengan benar, maka perintah ini akan mengirimkan fungsi create kepada database. Kita lihat, kita akan coba tampilkan data, di mana kita bisa lihat datanya sudah tampil atau datanya sudah terkirim ke dalam lokal database yang sudah kita buat. Di sini saya akan mencoba untuk update datanya. Kita masukkan update data, menu ketiga. Nama karyawan yang akan diupdate, menamakan nama karyawan yang sudah saya tambahkan tadi. Nama barunya
nama baru, dan juga tanggal lahir yang kita akan input. Jika ada perubahan dan jabatan barunya. Saya di sini hanya akan mengupdate tipe yang baru, yaitu pada nama. Hanya pada nama, dan kita akan tampilkan lagi. Nama sudah terupdate di sini. Jika bisa dilihat, nama sudah terupdate. Kita akan coba hapus data tersebut. User akan diminta menginputkan nama karyawan yang akan dihapus karena kita sudah men-setting di mana nama karyawan digunakan sebagai key, sebagai kuncinya. Bisa lihat di sini, nama karyawan digunakan sebagai kunci, sehingga jika kita ingin mendelete, kita bisa menggunakan kunci tersebut. Di mana kita sudah dikembalikan kepada menu utama, yang berarti kita berhasil menghapus data tersebut. Kita tampilkan datanya. Data sudah hilang, seperti disebut. Jadi kita sudah bisa menggunakan create, read, update, dan delete. Kita akan mencobakan menu yang lain seperti database pada kasir. Kita akan kembali dan pilih pada barang. Kita coba tambah baru, sama seperti tadi. Volume pada barang, saya akan inputkan 20. Di sini saya sudah meninputkan barang yang saya ingin tambahkan, di mana barang adalah susu HT dengan volume 20 dan harganya 20.000. Dengan begini, ketika sudah barang sudah masuk ke dalam database, saya mencoba menyambungkannya dengan kasir. Jadi ketika kasir ingin bertransaksi barang yang sudah kita masukkan tadi, otomatis dia akan mengenalinya. Saya akan kasih contoh. Saya akan masuk ke menu kasir. Saya akan menambahkan transaksi baru, di mana yang tersedia di dalam gudang yaitu ada susu HT yang sudah kita tambahkan tadi. Kita akan mulai transaksi. Nama barang susu HT, jumlah barang saya akan masukkan 20, di mana kita langsung habiskan 20. Nilai diskon, saya tidak akan menginputkan nilai diskon. Saya akan coba 0. Saya akan coba menginputkan nilai diskon kalau gitu 10%. Tanpa persen, sudah terjadi transaksi. Kode transaksi dibuat secara random agar ketika kita mau menghapus data transaksi tersebut, kita menggunakan kode transaksi. Kenapa saya menggunakan kode transaksi secara random? Karena akan ada banyak transaksi, sehingga kalau saya menggunakan hanya nama transaksi saja, mungkin akan ada double data yang terhapus jika data tersebut ada banyak. Seperti itu. Saya akan coba lihat di sini, volumenya 20, harganya 20.000, diskon 10%. Total yaitu sebanyak 40.000. Dari mana total 40.000 tersebut didapatkan? Kita bisa lihat pada kode kasir. Ini dia. Jadi pada saat saya menginputkan nama barang yang akan ditransaksikan, kode akan memanggil kata kunci pada database table, pada table barang, di mana nama barang yang akan ditransaksi akan diimport harga dan volumenya. Seperti bisa dilihat, total itu didapatkan dari volume
dikali harga dan juga diskon, dikali diskonnya seperti itu. Kita bisa lihat presently continue, kita tampilkan data. Ini kode transaksinya, mungkin saya akan kembali dan lihat pada bagian database barang apakah barang tersebut sudah berkurang. Kita tampilkan data, bisa lihat volume pada barang tersebut sudah berkurang karena kita sudah mentransaksikannya. Jadi seperti itu. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya dikarenakan ada masalah pada rekaman sebelumnya. Jadi itu dia program yang sudah kami buat untuk create, read, update, dan delete, dan bisa terkoneksi dengan database, yaitu seperti local database yang sudah kita buat. Jadi itu saja dari kelompok yang bisa kami berikan, dari kelompok kami yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.